Shalom teman-teman pemuda Gemim. Jadi pada saat ini torang Bidang Data dan Kominfo Pemuda Gemim bersama-sama dengan teman-teman yang menjadi perwakilan dari tim multimedia dari beberapa jemaat yang berada di Gemim akan sharing tentang bagaimana tutorial live streaming yang dapat orang gunakan untuk orang kegiatan-kegiatan ibadah maupun kegiatan-kegiatan gereja yang dapat membantu orang di masa pandemi ini. Nah, sebelum orang masuk lebih jauh, apa itu live streaming? Live streaming itu adalah kegiatan membroadcast tayangan atau siaran yang orang rekam pada saat itu juga yang akan di broadcast melalui media atau platform digital, dalam hal ini media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, maupun ada beberapa media platform broadcasting lainnya. Nah, untuk live streaming sendiri ada 3 aspek yang orang harus perhatikan. Yang pertama, aspek visual atau penyajian gambar. Yang kedua adalah aspek audio atau penyajian suara. Dan yang terakhir adalah platform yang akan orang gunakan, yang dalam hal ini adalah media sosial seperti yang sudah dibilang tadi, YouTube, Facebook, maupun Instagram, ataupun platform broadcasting lainnya. Nah, bagaimana cara untuk orang live streaming? Itu akan orang jelaskan. Ada beberapa alternatif yang akan coba orang kemukakan lewat beberapa video yang akan orang tampilkan. Paling pertama adalah yang paling mudah, yaitu live streaming menggunakan handphone. Nanti akan ada video-video selanjutnya live streaming dengan alat-alat bantu baik audio maupun visual yang akan menghasilkan live streaming baik penyajian gambar maupun suara yang lebih bagus lagi. Untuk itu, saksikan video tutorial berikut ini. Yang kita butuhkan pertama adalah handphone dan tripod. Kenapa kita menggunakan handphone? Karena handphone sudah memenuhi 3 hal dasar yang kita sudah bahas tadi. Yaitu yang pertama adalah gambar atau video yang bisa diambil dari kamera. Dan yang kedua adalah suara yang kita bisa ambil dari mikrofon internal handphone. Dan yang ketiga adalah media akan kita gunakan untuk broadcast, yaitu terdapat YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sekarang kita akan mencoba streaming menggunakan handphone yang sudah tersedia. Jadi untuk tutorial kali ini orang akan menggunakan Facebook. Kenapa orang sarankan pertama menggunakan Facebook? Karena live paling sederhana itu ada di Facebook dan juga lebih banyak orang yang menggunakan Facebook. Jadi yang pertama orang harus lakukannya itu mengaktifkan auto rotate. Jadi orang harus mengaktifkan auto rotate agar supaya tampilan dari video nantinya akan menjadi landscape. Pertama, orang masuk di Facebook dan langsung pilih di live dan usage data. Ya, nanti tampilannya akan menjadi landscape seperti ini. Jadi teman-teman juga diharapkan menggunakan tripod handphone agar supaya tampilan gambarnya menjadi lebih stabil. Lalu langsung pilih gambar kamera biru sebelah kanan agar live. Tampilan begini berarti dia sudah live. Setelah selesai, teman-teman jangan lupa menekan tombol finish. Kalau sudah ditekan berarti sudah selesai live. Jangan lupa teman-teman memilih save videonya agar dapat disimpan atau di-share nanti. Ya, sekarang orang akan tutorial live menggunakan YouTube. Dan yang pertama orang harus perhatikan adalah auto rotate, itu harus diaktifkan agar supaya tampilan dari gambarnya nanti menjadi landscape. Jadi orang pertama buka YouTube. Habis orang buka YouTube, ada icon kamera di atas kanan, orang tekan dan pilih go live. Iya, tapi di sini dia ada syarat yang orang harus penuhi. Orang baca dulu, orang buka learn more.
Di sini ada beberapa syarat. Itu yang pertama itu harus 1000 subscribe. Tapi torang ada cara untuk mengakali syarat-syarat ini. Torang buka aplikasi namanya Kamera V. Jadi teman-teman download aplikasi Kamera V Live agar torang live menggunakan aplikasi ini. Torang tutup iklan. Oke. Nah, di sini ada pilihan YouTube. Torang pilih YouTube. Nanti ada pilihan email atau channel yang torang akan gunakan. Torang pilih Gemim Sion Winangun yang torang akan gunakan. Lalu torang pilih start. Jadi tampilannya nanti jadi seperti ini. Dan diingatkan lagi, diharapkan teman-teman menggunakan tripod agar supaya tampilan gambarnya menjadi stabil. Lalu torang pilih ready. Nah, ini torang pilih public, harus public agar supaya banyak orang yang bisa lihat. Karena kalau torang pilih private nanti tidak bisa ada yang lihat. Torang pilih stream now. Ini terserah teman-teman menggunakan berapa, tergantung kecepatan internet. Torang pilih 720p. Torang create. Inilah ada loading. Nah, nanti judulnya itu Sion Winangun Broadcast. Torang langsung pilih go live. Kalau torang sudah tekan go live, berarti dia akan live di channel YouTube yang torang pilih. Ini kasusnya di Sion Winangun. Nah, lalu dia membutuhkan sekitar waktu 20 detik untuk menghubungkan aplikasi ini dengan channel YouTube kita. Itu harus tunggu sekitar 20 detik dulu. Orang harus tunggu loading. Ya, kalau udah ada hitungan di bawah berarti dia sudah live. Gini. Lalu kalau teman-teman sudah selesai live, itu tekan icon merah di sebelah kanan. Terang close live broadcasting, terang pilih OK. Ya, loading. Ya, ini teman-teman boleh mau pilih mau share atau apa. Ini terang pilih jo close. Ya. Lalu orang cek apakah hasil tadi itu sudah live. Orang buka YouTube, channel YouTube yang terang gunakan tadi, lalu pilih your channel. Nah, ini ada Sion Winangun Broadcast. Mau lihat apakah dia live tadi. Ya, ini dia live. Tapi yang teman-teman perlu ingat, karena orang menggunakan aplikasi lain, jadi nanti dia akan ada watermark di kanan bawah, tapi dia tidak terlalu terlihat. Ya, sekarang torang akan tutorial live menggunakan Instagram. Jadi torang langsung buka jo aplikasi Instagram dan torang pilih icon kamera di kiri atas. Dan tampilannya akan seperti ini. Lalu torang pilih live di kiri bawah, itu harus live. Setelah tekan, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Dan torang langsung pilih icon di tengah. Ini sementara check-in ya. Udah live. Jadi tampilan live-nya nanti akan jadi seperti ini. Juga teman-teman diharapkan menggunakan tripod agar supaya tampilan dari gambarnya menjadi stabil. Dan yang teman harus ingat kalau menggunakan Instagram, yaitu masalah dalam hal durasi. Karena kalau live di Instagram, maksimal waktu yang orang dapatkan itu 1 jam. Jadi sesudah 1 jam dia akan secara otomatis berhenti. Jadi teman-teman harus perhatikan agar supaya live menggunakan Instagram itu tidak melebihi dari 1 jam.
Oke, kalau teman-teman sudah selesai live, pilih icon N di kanan atas dan pilih End Video. Nah, kalau teman-teman mau share di GTV boleh atau di download, tolong pilih icon download dan dia nanti sudah tersimpan di handphone. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya teman-teman, tentunya ada beberapa cara yang boleh orang gunakan dengan sangat simpel untuk menghasilkan suara yang begitu baik dan jelas. Yang pertama, di sini ada headset yang bawaan dari handphone. Orang boleh langsung saja colok ke handphone kita masing-masing. Lalu yang kita arahkan mic-nya ke speaker ini seperti ini. Ya, cara yang kedua tetap masih menggunakan mic eksternal. Ini ada kabel yang bawaan dari mic tersebut. Ini dicolok. Ini orang boleh lihat di sini terdapat 3 garis sama seperti ini headset. Di sini terdapat 3 garis juga. Jadi perlu diperhatikan line yang ke mic, baru line yang ke handphone itu berbeda. Yang line ke mic itu terdapat 2 garis, tetapi line yang ke handphone terdapat 3 garis. Ini orang colok. Terus ini langsung dicolok ke handphone. Seperti ini. Jadi kita boleh ambil suara dari speaker. Seperti itu. Ya, dan di alternatif kedua, bagaimana kita melakukan broadcasting, live streaming saat ini masih tetap menggunakan media handphone. Nah, beberapa peralatan yang tentu perlu kita siapkan. Yang pertama adalah converter atau splitter yang biasa kita bisa beli, kita bisa temukan di beberapa store yang ada. Yang kedua, sumber suara eksternal, di mana di sini disiapkan beberapa contoh mic yang pada umumnya kita temui. Contoh, ini ada headset handphone yang semua handphone pasti memiliki. Yang kedua, ini ada mic clip-on, mic eksternal. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan alternatif mic eksternal yang lain, dan di sini sudah dilengkapi dengan popper atau windshield. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan kabel tambahan. Kabel tambahan ini kalau kurang panjang, ini ada yang bawaan dari mic yang orang beli. Ini ada kabel tambahan kalau kurang panjang juga. Ya, selanjutnya di alternatif ketiga ini kita akan menjelaskan bagaimana melakukan broadcasting atau live streaming masih menggunakan handphone dengan platform yang sama, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Namun kita akan menggunakan sumber suara eksternal yang lebih baik lagi untuk menghasilkan suara yang lebih maksimal, di mana beberapa peralatan tambahan yang perlu disiapkan, diantaranya mixer audio, di mana di setiap gereja tempat Anda itu sudah banyak tersedia, dan tentu kabel koneksi dari mixer ke device atau handphone Anda. Jenis kabel yang tersedia ini umum ditemukan, Anda juga bisa memesannya lewat store-store yang ada, di mana di sisi sebaliknya di sini disiapkan untuk jack 3,5 seperti gambar, sedangkan di sisi sebelahnya ini jack audio XLR female yang akan dikoneksikan langsung ke mixer yang tersedia. Nah, cara mengkoneksikan device yang ada antara handphone dan sumber suara dari audio mixer, yang pertama ini
kita bisa menghubungkan lewat port yang tersedia. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung mengkoneksikan jack 3,5 yang ada ini langsung ke port yang tersedia, port mic yang ada di gadget Anda. Kalau tadi kita memerlukan yang namanya splitter atau converter audio yang tersedia, sedangkan dengan menggunakan kabel ini sudah tidak diperlukan lagi. Kita langsung akan ada koneksi dari sumber suara mixer audio langsung ke device Anda atau gadget Anda. Ya, setelah device Anda, handphone Anda terkoneksi dengan mixer audio yang ada, selanjutnya kita akan menyiapkan sumber suara yang dibutuhkan, diantaranya sumber suara dari mic untuk singer, untuk penyanyi, untuk pembicara, dan selanjutnya untuk musik, sumber suara dari musik, alat musik, keyboard, dan sebagainya. Yang dibutuhkan yang pertama tentu mic. Sini kita menggunakan mic yang ada. Selanjutnya kabel mic untuk menghubungkan mic yang ada ke mixer audio. Ini langsung bisa dikoneksikan dan bisa diinput di channel mic yang sudah tersedia. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan sumber suara dari alat musik, keyboard, gitar, dan sebagainya, di mana kita membutuhkan yang namanya jack RS, oke, yang tersedia. Di sini kita langsung bisa menginput langsung di channel line yang sudah tersedia di mixer audio yang ada. Selanjutnya untuk sisi satunya ini bisa langsung dicolokkan langsung ke gitar, keyboard, sumber suara musik lainnya. Selanjutnya ketika semua telah terhubung ke sumber suara alat musik dan mic yang ada untuk keperluan singer maupun pembicara, selanjutnya signal audio akan diolah melalui mixer audio yang ada. Di sini sudah tersedia beberapa channel yang ada yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Yang kemudian sumber suara akan diolah di mixer ini, yang nantinya akan diinput melalui kabel yang ada ke device Anda. Untuk selanjutnya bisa kita olah menjadikan sumber suara untuk media broadcast kita lewat platform-platform yang tersedia, misalnya YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya.